Dan untuk mengetahui perkembangan terakhir pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2016 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Pakansari Cibinong, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnu Aji. Selamat malam Erlangga. Selamat malam Olivia. Iya, bagaimana laporan terakhir ini? Hasil akhir pertandingan AFF Indonesia kontra Vietnam malam ini. Ya, tadi seperti sudah kita ketahui bersama, akhirnya setelah berjuang selama 90 menit, tim nasional sepak bola Indonesia berhasil memenangkan pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2016 ini melawan Vietnam. Dan skor akhir 2-1 untuk kemenangan tim Indonesia, di mana kemenangan anak-anak asuhan Alfred Riedel ini ditentukan oleh tendangan penalti Boaz Salosa di menit ke-49 setelah pemain Indonesia Stefano Lillipali dilanggar oleh pemain Vietnam di kotak penalti. Sebelumnya di babak pertama ini kedua tim bermain imbang 1-1 setelah Indonesia sempat unggul terlebih dahulu, unggul cepat di menit ke-8 lewat gol dari Hansamu, dan akhirnya Vietnam sempat menyamakan kedudukan di menit ke-16 lewat tendangan penalti. Dan seperti kita ketahui hasilnya bersama, Indonesia akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan dengan skor akhir 2-1 tadi, Olivia. Nah, ini bagaimana nih? Sepertinya kalau dilihat dari animo para penonton, reaksinya sangat-sangat antusias. Dan bagaimana mungkin perjalanan tadi dari awal sampai akhir sampai sekarang, bagaimana update terakhir situasi di sana, reaksi para penonton, dan juga mungkin apakah Anda sempat berbincang dengan Alfred Riedel sendiri? Ya, memang tadi setelah 90 menit pertandingan berakhir, euforia kemenangan sangat terasa di dalam Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat ini, dan tentunya dan tidak hanya di dalam area stadion saja. Ini penonton juga, euforia kemenangan juga dirasakan oleh penonton yang tidak kebagian tiket namun sempat menyaksikan pertandingan ini dari layar lebar, 3 layar lebar yang disediakan oleh panitia. Dan bila kita berbicara mengenai jalannya pertandingan, memang absennya dua pemain belakang kita, yaitu Yanto Basna dan Fakhrudin, memang sangat terasa di lini belakang. Namun absennya Yanto Basna dan Fakhrudin ini mampu ditutupi dengan baik oleh Lestusen dan Hansamu, yang terbukti Hansamu mampu mencetak gol pertama bagi Indonesia. Namun yang menjadi catatan adalah stamina dari pemain-pemain tim nasional Indonesia yang terasa sedikit mengendur begitu di babak kedua, walaupun akhirnya mampu menangkan pertandingan. Dan ini juga dirasakan juga oleh pelatih tim nasional Indonesia Alfred Riedel, yang menganggap bahwa nanti di pertandingan leg kedua nanti di Vietnam pada tanggal 7 ada beberapa hal yang harus diperbaiki bila Indonesia mau melaju ke partai final. Dan berikut pernyataan dari pelatih tim nasional Indonesia Alfred Riedel sesaat setelah pertandingan usai. Today, I think we saw a very interesting match. Good match with high speed, trying from both teams. But at the second half, you could see that Vietnamese team a little bit physical stronger than us, and but we are proud that we can make a win against this very strong opponent today. Iya, Erlangga. Ya, sudah kita dengarkan tadi pernyataan dari Alfred Riedel ini. Sepertinya mereka sangat-sangat mempersiapkan diri juga untuk menghadapi Vietnam kembali di pertandingan berikutnya, di leg berikutnya semifinal di Vietnam sendiri. Apakah ada mungkin indikasi pesan-pesan tertentu yang akan disampaikan, dan bagaimana kesiapan timnas Indonesia, mengingat tadi kan Yanto Basna dan juga Fakhrudin tidak bertanding. Apakah mereka akan ikut mendukung timnas Indonesia pada tanggal 7 Desember mendatang? Ya, mungkin yang dapat menjadi catatan adalah Vietnam yang berhasil mencetak gol di Stadion Pakansari ini, mencetak gol tandang ini mungkin dapat menjadi modal berharga bagi tim lawan. Ini karena artinya bahwa saat Indonesia menjalani leg kedua semifinal di Vietnam tanggal 7 nanti, Vietnam hanya perlu cukup menang 1-0 saja untuk dapat melaju ke final. Karena mungkin secara agregat, kalau Vietnam menang 1-0, agregat mungkin sama 2-2, namun Vietnam unggul dalam memasukkan gol tandang. Ini yang harus diwaspadai oleh anak-anak asuhan Alfred Riedel ini, bagaimana mereka dapat merapatkan barisan pertahanan mereka. Dan Yanto Basna dan Fakhrudin pada tanggal 7 Desember nanti sudah dapat bermain karena hukuman akumulasi 2 kartu kuning yang didapat sudah selesai. Dan yang patut diwaspadai juga oleh anak-anak asuhan Alfred Riedel ini adalah Vietnam ini adalah tim yang mempunyai karakter serangan balik yang cepat, dan Vietnam juga memiliki kapten tim penyerang penyerang tim Vietnam yang saat ini
adalah salah satu pencetak gol tersubur di sepanjang sejarah Piala AFF dengan catatan 15 gol. Dan di Piala AFF tahun 2016 ini, kapten timnas Vietnam ini juga telah mencetak 2 gol dari 5 gol yang dicetak tim Vietnam di babak penyisihan grup, Olivia. Oke Erlangga, ini kalau kita lihat reaksi dari penonton tempat Anda berada sekarang ini bagaimana? Kan ada beberapa pendukung dari Vietnam juga yang hadir di situ. Apakah mereka sekarang bagaimana reaksinya? Ya, karena pertandingan memang sudah usai sejak pukul 9 tadi, suasana stadion di Stadion Pakansari memang sudah berangsur-angsur mulai sepi. Namun kalau saya bisa sedikit gambarkan suasana tadi sekitar pukul 9 atau pukul setengah 10 tadi, euforia kemenangan ini sangat terasa di sekitar areal Stadion Pakansari Cibinong. Karena kemenangan ini adalah kemenangan yang sangat berarti bagi Indonesia apabila mereka ingin melaju ke partai final. Dan seperti sudah saya sebutkan tadi, euforia kemenangan tidak hanya dirasakan oleh penonton yang hadir di dalam areal stadion, namun juga oleh penonton yang tidak kebagian tiket yang ada di area luar Stadion Pakansari, karena panitia ini telah menyediakan 3 layar lebar di luar stadion sehingga penonton yang tidak kebagian tiket ini masih tetap dapat menyaksikan secara langsung penampilan dari Boas Soloso dan kawan-kawan saat memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 melawan Vietnam tadi, Olivia. Iya, mungkin mereka juga tidak sabar untuk menjadi tuan rumah ya di pertandingan berikutnya 7 Desember di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam. Gantian nanti tim Indonesia yang akan berangkat ke sana untuk mendukung Timnas Indonesia. Terima kasih laporannya Erlangga langsung dari Pakansari, Cibinong, Jawa Barat.